Tadi sampai Qualcomm, kamu apa? Oh, bagus. Sampai Qualcomm bagus. Jadi setelah ngopreknya smartphone pakai di switch 9006, terus ada cara baru pakai Firehouse, kita meninggalkan cara yang lama 9006 dan prosesor Snapdragon setelah itu sudah support Firehouse semua. Termasuk sampai ke eranya Xiaomi, Lenovo dan lain-lain. Dengan protokol Firehouse kita bisa tahu MMC-nya MMC-nya bisa dipasang atau MMC-nya dipasang benar atau enggak, kedetek atau enggak. Kalau tadinya kan nggak tahu, iya, ya tadi ini dipasang, jadi di switch nggak mau, nggak jelas tadi. Setelah pakai dengan Firehouse kita bisa tahu MMC-nya dipasang sudah benar, bisa kedetek sekaligus didetek isi MMC-nya, firmware-nya sudah masuk atau belum. Gitu. Kalau firmware-nya sudah masuk, normalnya info nyala. Kalau belum nyala, bisa jadi yang dieksekusi bukan MMC. Maksudnya menggambarkan analisa. Isin rada orang nyambung dengan tadi nanti lama-lama nanti bisa resume lagi. Dari situ pada saat eksekusi Xiaomi kita sudah nggak butuh lagi koleksi DAC, gitu. Sebelum eranya UV, kalau mau eksekusi Qualcomm kan hunting dulu, punya DAM ini enggak, punya DAM itu enggak. Proses yang sangat melelahkan, iya enggak? Saya bikin cara supaya kita bisa eksekusi ganti MMC tanpa butuh koleksi firmware. Tanpa harus mengoleksi firmware yang sekian besarnya, sekian banyaknya. Gantinya kita pakai firmware yang dari official. Jadi nggak ada istilah lagi DAM sakti, DAM DAM sakti. Ya file sakti itu sebenarnya filenya pas dengan hardware itu, nggak sakti juga, cuman ngopasi kanggo hardware itu loh. Dan fitur ini lambat laun di copy sama yang tadinya punya tool sudah duluan. Kalau ada yang update, gitu, si
jenenge apa? Si isi jinak. Dia bikin apa? Bikin support untuk brand MMC langsung pakai firmware official. Dari mulai Samsung, Samsung, MediaTek, Qualcomm dulu. Wes. Nah, bedanya kalau yang kita pakai software yang Android Turbo, ini kan sebenarnya kita bisa eksekusi ganti MMC tanpa bohong. Dengan catatan gini, beli MMC yang sudah di-res, yang sudah dites lah, dites bagus. Jadi nggak punya box pun bisa, cuman pakai dongle bisa. Bingung nggak? Kok iso? Ya bisa lah, tanpa dan bisa, pakai official firmware bisa. MMC pasang, identify. Kalau masih ada isinya bukan punya handphone itu ya di full erase. Setelah full erase, di flash pakai official firmware-nya, harusnya normalnya langsung nyala. Dan sampai sekarang satu-satunya yang sudah punya fitur untuk flashing cara benar handphone Oppo Qualcomm itu baru UV. Kenapa saya bilang yang benar? Enggak spesial juga sih, karena saya ngambil caranya ini mengadopsi dari software yang official. Jadi belajar lagi yang software official itu cara flashingnya seperti ini. Terus kenapa kalau pakai cara yang lama dalam arti seperti handphone yang lain kok start di Facebook, handphonenya nggak mau nyala, kenapa? Cari tahu, ternyata bujuannya dipakai di handphone Oppo itu yang Qualcomm, bujuannya itu dipakai. Isinya apa? Isinya istilahnya namanya itu CDT. Jadi CDT itu kalau nggak salah kepanjangannya configuration data table. Jadi tabel konfigurasi lah. Gunanya ya untuk si handphone butuh verifikasi. Kalau bootnya itu nggak valid, dia nggak mau nyala. Cuman bagian dari sedikit security, nggak begitu, bukan security dalam arti handphonenya hackable, enggak, tapi security supaya mungkin dari pihak Oppo-nya supaya mungkin tool ini hanya bisa handphone ini supaya hanya bisa di-repair oleh official service centernya dia gitu, dengan tool officialnya dia. Nah, jadi security dalam konsep yang sama seperti security-nya Meizu. Meizu kan pakai security seperti itu juga. Cuman bedanya kalau yang Oppo ini kan security-nya security yang relatif lebih mudah. Nah, terus di firmware yang official Oppo itu yang Qualcomm pasti ada RAW program 0 dan RAW program 2. Itu sebenarnya kan sudah petunjuk RAW program 0 itu sebenarnya nomor partisinya. Kalau di MMC tool, kalau dibuka kan atas user area, baru boot 1, boot 2, RPMB dan lain-lain. Jadi yang paling atas itu, kenapa user area di atas? Karena itu partisi nomor 0. User area dulu, baru partisi nomor 1 itu boot 1, partisi nomor 2 itu boot 2. Nah, nyambung ke Oppo tadi, kenapa ada RAW program 0? Ya itu program RAW untuk partisi 0 gitu.
RAW program 2 itu ya program RAW untuk partisi nomor 2. Nah, ini kan user area partisi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya 4, 5, 6, 7. Jadi ini urut. Sebelum versi 4.04 fitur-fiturnya ini ditambah dengan mengakses special task. Nah, special task ini hanya bisa aktif setelah proses identify berhasil. Alasannya kenapa identify itu sangat penting? Karena identify itu saat proses identify itu software-nya ini mengecek partisi dan lain-lain, sehingga kalau sukses ya berarti dianggap handphonenya normal gitu dari sisi software, baru special task-nya muncul. Kenapa itu dibikin nggak muncul, nggak dimunculin aja terus gitu. Ya, karena nanti user yang nggak tahu jadi sok tahu gitu. Garap handphone Xiaomi di patch umpamanya ada situ fitur patch exit Facebook modenya punya si Oppo atau punya si Yulong Coolpad. User yang so tahu kan gitu, ada kan gitu kan, dia sudah kehilangan arah gitu. Ada tombol jajal pencet. Nah, itulah kenapa dibikin dia enable pada saat sudah dipastikan proses yang sebelumnya benar. Spesial tasnya rame berapa? Terus mana yang gue handphone Qualcomm rusak lah. Nanti lo tombol spesial tas tuh. Nah, tiba yang dia. Ini kan ada fitur full erase, ini lumayan penting, cuma saran saya sebelum pakai fitur full erase ini ya tadi paling enggak backup modem ST1, ST2, FSG. Kenapa? Ya nanti kalau nggak ketemu KCM, karena setelah ini kan setelah proses full erase kan nanti ini kalau nggak ketemu KCM jadi repot. Ya kalau ketemu pas KCM tipe lain yang kompatibel, kalau enggak kan ya repot. Ya. Itulah kenapa pentingnya backup modem ST1, ST2. Jadi kalau garap handphone Qualcomm apapun itu dia support FireFOS, sebelum eksekusi MMC nggak pakai eksekusi. Langkah pertama identify dia normal, kalau normal atau enggak. Kalau normal modem ST-nya masih di tag, itu di backup dulu. Urusan dia valid atau enggak nanti setelah ini. Setelah handphonenya nyala itu direstore, balik atau enggak emailnya. Kalau enggak ya berarti BKP-nya enggak valid gitu. Tapi kalau BKP-nya valid kan jadi bonus, nggak perlu ngerut, nggak perlu nyari switch jacknya, nggak perlu write email, nggak ada komplain lagi dari user yang titel ya mas emailku rapodo. Kadang kan gitu, handphone sekarang kan saking ininya, saking dianggap mungkin email nggak begitu penting kan. Ini handphone emailnya belakang nggak ada, di depan nggak ada, gitu. Di dalam kadang ada, kebanyakan juga nggak ada. Jadi mau repair email saat ketik ya kan. Yang penting ada emailnya kan. Terus tambah lagi
ini fitur yang sebenarnya dirilis sebelum mulai 404 yang jadi apa yang jadi yang jadi topik bahasan, walaupun mungkin belum banyak yang eksekusi. Jadi balik ke topik UFS, saya bilang balik, sebenarnya UFS ini sudah beberapa kali saya kemukakan pada saat ada acara seperti ini. MMC ini masih panjang ya, masih panjang dalam arti semua handphone middle low nggak akan mungkin pakai UFS. Jadi jangan khawatir, UFS itu bukan penggantinya MMC, bukan. Nggak pasti yang middle low pasti masih pakai MMC. Jadi jangan khawatir. Nah, handphone yang flagship pasti pakai UFS. Pasti, karena apa? Karena reviewer sekarang dia ngecek compare speednya itu dengan iPhone yang notabene pakai 9 yang baru ini, PCI 9, malah teknologi yang memang sebenarnya bukan untuk mobile tapi diadopsi sekarang, mulai diadopsi untuk mobile, untuk sebenarnya itu teknologinya teknologi komputer tapi diadopsi ke mobile sama si iPhone, diimplementasikan untuk interface NAND, interface NAND. Jadi speednya NAND ini enggak jauh lebih cepat daripada UFS. Nah, jadi kalau jauh lebih cepat daripada MMC. Jadi kalau di compare sama MMC ya pasti kalah. Handphone yang aku flagship nih, masih pakai MMC. Dia di review, di compare speed read write-nya sama iPhone ya pasti kalah. Itulah kenapa ada UFS sekarang penggantinya yang dalam tanda kutip dibilang penggantinya MMC. Sebenarnya bukan pengganti, ini alternatif yang lebih cepat dari MMC. Dan sudah diadopsi di handphone flagship yang paling baru, di prosesor yang paling baru juga. Dan UFS ini secara kecepatan itu lumayan lebih cepat daripada naiknya iPhone. Jadi tinggal ada beberapa handphone yang reviewnya dia pakai UFS tapi speednya masih kalah dengan iPhone. Itu kenapa? Karena UFS sekarang itu sudah versi 2.1. Jadi UFS pun beda-beda. Ada yang speednya kencang, lumayan kencang banget. Mulai UFS 10, 20 sekarang sudah 21. Bedanya di kecepatannya karena teknologi baru lebih cepat. Dan UFS 21 ini kalau dipasang di umpamanya prosesor Exynos yang lama 7460 kalau nggak salah, itu masih supportnya UFS 20. Dipasangi UFS 21 ya nggak ada beda. Speednya dia supportnya ya support UFS 20, speednya nggak bisa melebihi itu. Kenapa harus UFS? Begini, mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan, karena handphone flagship sekarang pakai UFS. Daripada di cancel, kita cari cara gitu kan, cari cara supaya bisa kasus yang UFS rusak. Dan sekarang sudah mulai banyak di Xiaomi Mi 5 ke atas, Mi 5S, Mi 5S Plus, karena handphone UFS yang notabene lumayan terjangkau, lumayan murah.
UFS baru itu dia storage-nya hanya ada satu. Kalau di MMC kan ada boot 1, boot 2, RPMB, user area, dan lain-lain. By default ada 4 itu tadi. RPMB selalu ada, nggak bisa nggak. Jadi boot 1, boot 2, RPMB plus user area. Kalau di UFS itu nggak ada boot, jadi cuma user area 1 sama RPMB. RPMB ini sebenarnya nggak kalau dibahas sekarang malah bikin mumet nanti saya kasih gambaran lah tentang RPMB. RPMB ini partisi yang sangat spesial, jadi nggak bisa diperlakukan sama dengan partisi yang lain. Dan dia ada di MMC, ada juga di UFS. UFS yang baru itu bisa dianggap hanya punya satu partisi user area. Nah, untuk dia bisa dipasang di handphone nyala, itu harus direpartisi dari satu user area ini dibagi lagi jadi beberapa partisi. Itu di semua handphone yang pakai UFS gitu. Kalau di Xiaomi itu dia dibagi jadi 5 partisi. Jadi 5 partisi. Proses untuk merepartisi namanya provisioning. Jadi sekarang kalau mau eksekusi handphone Xiaomi terutama yang saya sudah tes ganti UFS bisa sebenarnya, sangat bisa. Dan bentuk kakinya kan sama dengan MMC BGA 153, cuman mapping pinnya lain. Itu kalau ditancap di soket MMC nggak connect. Sekilas bentuknya itu sama. User yang nggak tahu bingung. Ini kok nggak mau connect? Nggak mau connect karena itu ya guys. Nah terus setelah diprovisioning partisinya jadi, prosesnya setelah UFS baru dipasang di board, dirakit lagi, diprovisioning. Setelah provisioning, supaya proses provisioningnya ini berhasil, itu harus ada proses yang namanya recycle power. Recycle power itu